وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وهو مستحب، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وأفضله ما روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. أحسن. قال رحمه الله: باب صوم التطوع، bab puasa sunnah. Bab puasa sunnah. Wahwa mustahab. Puasa sunnah itu dianjurkan. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala, Nabi SAW berkata tentang Allah Ta'ala, yaitu ini adalah firman Allah Azza wa Jalla berupa hadits qudsi: kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyama fa innahu li. Setiap amalan anak Adam itu miliknya, punya dia, tetapi melainkan kecuali apa? Kecuali puasa. Sesungguhnya itu milikku. Wa ana ajzi bih, dan aku memberikan ganjaran untuk puasa tersebut. Nah, di sini Allah Ta'ala mengeksklusifkan puasa miliknya dengan maksud bahwasanya puasa ini sebagian ulama mengatakan ini namanya idhafatu ta'zim, yaitu menyandarkan puasa milik Allah Azza wa Jalla untuk mengagungkan puasa. Idhafatu ta'zim atau idhafatu tashrif. Sebagian ulama berpandangan yakni fa innahu li wa ana ajzi bih, maksudnya adalah puasa itu satu-satunya amalan yang potensi riyanya itu sangat kecil, bahkan tidak gitu loh. Ya, dibandingkan dengan amalan lainnya. Nah, walaupun secara kenyataan tetap mungkin seorang berpuasa riya dengan puasanya dengan cara mengabarkan kepada orang dan di medsos dan semisalnya. Ya. Tapi tetap ya Allah alam memang potensi riyanya lebih kecil dibandingkan lainnya. As-siyamu junnah, puasa adalah junnah, puasa adalah tameng. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khalufu fammi as-saimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan aroma misk. Misk yaitu aroma kasturi. Kemudian kata Nabi SAW, lis-saimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan yang dia akan bahagia dengan itu. Idza aftara fariha bi fitrih. Jika dia iftar, maka dia akan bahagia dengan iftarnya. Jadi ketika buka puasa kita bahagia, senang. Ya, baik buka puasa, terutama buka puasa bersama dengan jemaah muhsinin misalnya atau dengan keluarga, fariha bi fitrih, maka kebahagiaan ketika buka puasa itu suatu hal yang sifatnya fitrah pada insan dan juga suatu hal yang sifatnya ibadah. Jadi ketika antum buka puasa dan antum dalam keadaan bahagia dengan bersama ikhwan-ikhwan bareng-bareng buka puasa misal di muhsinin, maka sebenarnya itu suatu ibadah. Ijtima' berkumpul pun dalam kebaikan ibadah, dan al-farhah yaitu kebahagiaan pun saat itu suatu ibadah, dan juga suatu hal yang memang sifatnya jalbi yang Allah Ta'ala nobatkan pada diri manusia ketika itu, maka itu suatu karunia dari Allah. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmih. Dan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, maka dia akan bahagia dengan sebab
amalan dia puasa, maka amalan itu membahagiakan ya jemaah. Amalan itu bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat. Wa afdaluhu ma rawa Abdullah bin Amr. Yang paling afdalnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, ahabbus, di sini yang paling afdal, puasa yang paling afdal. Mana puasa yang paling afdal? Ya. Ini puasa yang paling afdal, puasa yang paling baik gitu loh. Dalam riwayat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawud. Paling dicintainya puasa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa Daud, yaitu Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Zigzag gitu. Sehari puasa, sehari tidak. Dan ini sebaik-baik puasa. Ya, maka kata para ulama ketika ditanya, apa sebaik-baik puasa? Sebagian ulama menjawab, afdhalus siyam ilallah siyamu Daud. Karena itu hadisnya begitu. Namun ada hadis lain yaitu afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa di bulan puasa terbaik bulan Ramadan, jelas itu. Tapi puasa sunnah terbaik di sini dikatakan oleh Nabi SAW puasa di bulan Muharram. Nah, sekarang menjadi iskal, menjadi permasalahan di satu hadis puasa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala puasa Daud. Tapi di hadis lain puasa yang paling terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa Al-Muharram. Bagaimana mentaufiq dan menjamak hadis ini? Kalau antum ditanya, oke, puasa Ramadan paling bagus, itu jelas karena wajib. Kalau puasa sunnah paling bagus apa? Kan ada dua hadis. Hadis pertama puasa Daud. Hadis kedua puasa Muharram. Mana yang lebih afdal? Maka wallahu a'lam dari segi keistiqomahan ya, dan berulangnya tentu puasa Daud paling afdal, paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla karena istiqamah, mudawamah, terus menerus. Adapun dari segi zatnya, ya, zat puasanya, maka dari harinya dan maka itu puasa Muharram itu paling afdal. Puasa di bulan Muharram itu paling afdal. Wallahu a'lam. Ya begitu. Dan puasa Daud itu kan caranya sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Nah, ketika puasa Daud bertabrakan, bukan bertabrakan ya, agak sedikit difikirkan, dipertimbangkan mengenai Senin dan Kamisnya. Ya, mengenai Senin dan Kamisnya. Misalnya jatuh puasa Daud kita hari Ahad dan besok hari Senin. Maka hari Senin ini antum tidak puasa. Hari Senin tidak puasa. Puasa kapan? Hari Selasa. Taib. Kemudian Rabu tidak puasa. Kamis puasa. Kamis. Menjamak Kamis dan juga puasa Daud. Kemudian Sabtu. Kemudian Senin. Kemudian Rabu. Kemudian Jumat gitu. Puasanya seperti itu. Taib. Bagaimana kalau misalnya antum kena dengan ayyamul bid? Nanti akan ada juga tentang bid. Hari bid. 13, 14, 15. Antum dapat puasa tanggal 12 ketika itu bulan Dzulhijjah, misal bulan apa gitu, bukan bulan Dzulhijjah, enggak boleh. Bulan Dzulqa'dah atau bulan Syawal atau bulan lainnya yang boleh berpuasa, maka di sini 12 antum puasa Daud. 13 ayyamul bid. 14 puasa Daud, 15 ayyamul bid. Bagaimana di sini menjamaknya? Maka wallahu alam adalah 12 puasa Daud. 13 antum puasa bid. 14 puasa Daud sekaligus puasa bid. 15 puasa bid ke 16 puasa Daud. Seperti itu. Ya, jadi puasa bid bisa digabungkan semua. Adapun Senin dan Kamis, karena Senin dan Kamis ini tidak selaras ya. Senin kemudian Rabu, Kamis enggak dong. Maka salah satunya ditebang demi puasa Daud. Itu lebih afdal. Kecuali kalau antum mau berhenti puasa Daud atau mau selesai dulu puasa Daud dan kemudian antum puasa Senin Kamis aja, maka puasa Senin Kamis. Tapi lebih afdal puasa Daud karena istiqamahnya. Taib. Kemudian wa yustahabbu. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa yustahabbu siyamu 3 ayyamin min kulli syahr. Lima rawa Abu Hurairah qala أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر
وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه. طيب أحسنت. قال رحمه الله ويستحب صيام 3 أيام من كل شهر. Dianjurkan puasa 3 hari di setiap bulan. Taib, apakah 3 hari di sini? Apakah 3 hari di sini random, maksudnya random puasa apapun, atau dia bisa atau dia dikhususkan puasa tertentu? Maka di sini puasa apapun. Yang penting 3 hari di setiap bulan, baik dia puasa Senin Kamis atau puasa Bid atau puasa lainnya, ya. Minimal 3 hari di setiap bulan. Kita riwayat Abu Hurairah, beliau berkata, "Awsani khalili bi thalath." Kekasihku ya Rasulullah, yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan padaku tentang 3 hal. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Wa rak'atay duha, diwasiatkan 2 rakaat duha. Dan salat syuruk yang sekarang jatuh, kalau kisaran salat syuruk itu, kalau sunrise 5.54, 2 menit lagi, maka berarti sekitar jam 6:10 itu waktu syuruk. Jam 6:10 waktu syuruk. Dan jam 5.56 sampai 6:10 itu waktu dilarangnya salat. Nah, ketika waktu syuruk jam 6:10 dia salat syuruk, maka itu termasuk salat duha, dan sebaik-baik salat juga bagus ya, salat duha. Salat duha di awal waktu dan masuk juga disebut salat syuruk. Ya, jadi di antara wasiatnya Rasulullah SAW yaitu rakaat duha, salat 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan agar aku salat witir sebelum aku tidur. Ya, jadi syahidnya di sini tadi puasa 3 hari di setiap bulan. Baik. قال رحمه الله ويستحب أن يجعلها أيام البيض لما روى أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 وهذا حديث حسن. أحسنت. ويستحب أن يجعلها أيام البيض, dan dianjurkan dia menjadikan 3 hari di setiap bulannya itu dianjurkan ayyamul bid, puasa hari bid. Bid itu arti putih. Maka telur itu baydah, karena biasanya telur itu putih gitu. Nah, ayyamul bid kenapa disebut hari-hari putih? Karena ketika itu bulan purnama bersinar. Ya, bulan purnama bercahaya. Ya, bulan purnama itu biasa pertengahan bulan. Maka malam-malamnya biasanya Lailatul Bid disebutnya. Lailatul Bid yaitu malam putih karena terangnya cahaya bulan, ya. Lima rawa Abu Dzar qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza sumta min asy-syahri 3 ayamin, fasum 13 atau 14 atau 15." Kalau kamu puasa dalam sebulan 3 hari, maka puasalah tanggal 13, 14, 15 dalam kalender Hijriyah. Yaitu, jadi sunnah puasa bid, ya. 13, 14, 15. Walaupun misalnya bertabrakan dengan hari Jumat, karena hari Jumat makruh untuk puasa, tetap dia tidak masalah puasa di hari Jumat karena ada konteksnya itu hari bid. Baik, kemudian qala rahimahullah ويستحب صوم الاثنين والخميس لما روى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس رواه أبو داود. قال رحمه الله ويستحب صوم الاثنين والخميس, dianjurkan puasa Senin Kamis. Nah, ini puasa yang keberapa? Yang ketiga. Kalau yang pertama tadi yaitu puasa Daud, yang kedua puasa Bid, yang ketiga puasa Senin Kamis dari puasa sunnah. Dari riwayat Usamah bin Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal itsnain wal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa puasa Senin Kamis. Fasuila an dzalik, kenapa ya Rasulullah kau puasa Senin Kamis? Maka kata beliau, inna a'malan nasi tu'radu yawmal itsnain wal khamis. Karena amal-amal manusia
itu dilaporkan ke Allah Azza wa Jalla di hari Senin dan Kamis. Maka aku ingin amalku dihamparkan dalam keadaan aku sedang berpuasa, gitu ya. Yakin ya, puasa Senin Kamis. Baik. Qala rahimahullah wa yustahabbu as-siyamu fil Muharram lima rawa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da syahri Ramadhan syahrullahil Muharram rawahu Muslim wa hadha haditsun hasan. Baik. Nah, lihat di sini. Ya, di sini dianjurkan puasa di bulan Muharram. Di bulan Muharram, dan nanti akan disebutkan puasa Asyura juga. Jadi puasa di bulan Muharram secara bulannya dan puasa Asyura secara tanggalnya. Itu puasa yang keempat. Puasa bulan Muharram. Riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Nah, di sini juga syahrullah ini namanya idhafah tasyrif, ya. Yaitu bulannya Allah, menunjukkan kemuliaan bulan tersebut. Baik. Qala rahimahullah wa yustahabbu siyamu 'ashri Dzulhijjah lima rawa Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai' wa hadha haditsun hasanun sahih. Ahsant. Wa yustahabbu siyamu 'ashri Dzulhijjah, dan dianjurkan puasa 10 harian Dzulhijjah. Ya, 10 harian Dzulhijjah. Tapi di sini maksudnya 10 pertama, maksudnya sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 ngapain kita? Tanggal 10 ngapain? 10 Dzulhijjah? Aid. Maksudnya di 10 pertama Dzulhijjah tidak masuk dalam tanggal 10, karena tanggal 10 haram puasa, tidak sah, tidak boleh. Hatta puasa nazar itu malah maksiat di tanggal itu. Dianjurkan puasa 10 pertama Dzulhijjah. Ya, maksudnya 10 pertama 1 sampai 9. Nanti akan ditekankan puasa Arafah, yaitu di tanggal berapa? 9-nya, ya kan? Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang mana amal saleh di hari-hari itu yang lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari ini. Jadi 10 pertama Dzulhijjah itu paling afdolnya beramal di momentum itu. Karena amal soleh itu paling Allah cintai di hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah ini lebih afdol, amalan di bulan di 10 pertama Dzulhijjah ini lebih afdol. Maka kata Rasulullah SAW, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah bisa menggantikan itu. Lebih afdal amalan-amalan di awal-awal Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in min dzalik. Kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya, dengan nyawanya dan hartanya, dan dia mati syahid. Maka itu baru bisa lebih afdal dibandingkan amalan di 10 pertama Dzulhijjah. Masya Allah. Ya, besar banget pahala amal di awal Dzulhijjah itu. Tafadhal. Qala rahimahullah wa sawmu yaumi Arafah kafaratu sanatayn wa huwa tasi'u min Dzulhijjah. Ahsant. Wa sawmu yaumi Arafah. Wa sawmu yaumi Arafah, puasa hari Arafah itu sebagai kafarah sanatain. Pelebur dosa selama 2 tahun. 1 tahun sebelum puasa, 1 tahun sebelumnya, dan 1 tahun setelahnya. Taib. Namun kalau seseorang puasa Arafah dan kemudian setelah puasa Arafah dia akan merasa diampuni dosanya 1 tahun setelahnya. Kalau misalnya dia kemudian membuat taksir atau dosa dan disengaja karena merasa sudah diampuni, maka ini menunjukkan puasanya itu ada kerusakan. Orang yang puasanya itu benar, maka efeknya kesolehan, bukan peremehan terhadap dosa. Maka orang kalau setelah sholat, setelah berpuasa, setelah beramal, dia terus meremehkan dosa, maka ada yang salah dengan amalan tersebut.
Ada yang salah dengan sholatnya tersebut. Ya, maka puasa hari Arafah, orang yang sungguh-sungguh puasa hari Arafah itu walaupun dia tahu hadisnya setahun ke depan juga diampuni, dosanya itu tidak menjadikan dia itu merasa pede dan jumawa dengan itu. Malah justru dia makin bertakwa. Dan itulah orang makin bertakwa itu makin diampuni dosanya dan malah makin khawatir gitu loh. Bukan malah makin songong atau petantang-petenteng gitu kan. Wa huwa tasi'u min Dzulhijjah. Dan dia adalah tanggal ke-9 dari Dzulhijjah yang besoknya kemudian dia lebaran Idul Adha, dan di Idul Adha juga di Ayyamut Tasyriq 11, 12, 13 itu tidak boleh berpuasa. Ya, taib. Qala rahimahullah wa sawmu Ashura kafaratu sanah wa huwa al-'ashir min al-Muharram lima rawa Abu Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وقال في الصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده رواه مسلم. Baik, di sini ada juga saum yaum Ashura. Kafaratus sanah, yaitu bisa meleburkan dosa sanah 1 tahun sebelumnya. Wa huwa al-'ashiru min al-Muharram. Puasa Ashura yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Ya, yang ajaibnya ikhwan, di hari Ashura itu malah justru ada, atau malam 1 Muharram nanti akan ada sebutan malam 1 Suro, yang mana itu ada kaitannya dengan mistis, terutama di dunia kejawen. Nauzubillah min dzalik. Ya, yang aslinya itu adalah hari yang sangat baik, nanti tanggal 10 puasa dan sebaik-baik puasa, namun malah justru jadikan seperti itu. Ya, dikaitkan dengan mistis, dan syaitan kemudian memberikan ujian pada manusia, fitnah. Ya, ternyata ada banyak kejadian mistis di malam 1 Suro. Itu sebenarnya untuk menanamkan mindset pada orang akan ketakutan mereka terhadap hal-hal mistis. Ya, begitu. Dan hari Arafah kata Nabi SAW, inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Ini di hari Arafah, bukan Ashura. Kalau Arafah, puasa Arafah itu 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun setelahnya diampuni dosanya. Adapun siam yaumi Ashura, kalau Ashura kata Nabi SAW, inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati ba'dah. Aku menganggap Allah Azza wa Jalla akan ihtisab di sini, aku mencari pahala dari Allah dengan peleburan dosa setelahnya 1 tahun. Ya, istamir. Qala rahimahullah wa la yustahabbu liman bi'arafata an yasum liyataqawwa 'ala ad-du'a. Lima rawa Ibn Umar qala hajajtu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yasum wa ma'a Abi Bakr falam yasum wa ma'a Umar falam yasum wa ma'a Uthman falam yasum fa ana la asumuhu wa la amuru bih wa la anha an hadithun hasan. Baik, qala rahimallah wa la yustahabbu liman bi Arafah an yasum. Tidak dianjurkan orang yang sedang berada di Arafah pada tanggal 9 itu, sedang di Arafah, ya, dia sedang menunaikan salah satu rukun haji atau rukun terbesar haji, wukuf di Arafah. Tidak dianjurkan untuk puasa. Tidak dianjurkan untuk puasa. Kenapa? Liyataqawwa 'ala du'a, agar dia semakin kuat dalam berdoa. Ya, karena kalau misal dia puasa juga kemudian wukuf di Arafah dengan kesulitan itu, dan dia akan kesulitan berdoa mungkin atau lemah jadinya, maka tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan untuk berdoa, untuk berpuasa di hari Arafah, untuk orang yang sedang wukuf di Arafah tidak dianjurkan puasa. Adapun orang yang tidak di Arafah maka dianjurkan untuk puasa, dianjurkan sangat karena besarnya pahalanya dan gugurnya dosa. Lima rawa Ibnu Umar, karena Ibnu Umar meriwayatkan qal hajajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yasum. Aku telah berhaji bersama Nabi SAW. Beliau tidak puasa ketika lagi di Arafah. Wa ma'a Abi Bakrin falam yasum. Aku juga berhaji bersama Abu Bakar di hari Arafah, tidak puasa. Wa ma'a Umar falam yasumhu.
Bersama Umar beliau tidak berpuasa. Wa ma'a Utsman falam yasumhu. Sama Utsman pun begitu. Ya, tidak berpuasa juga di hari Arafah. Fa ana la asumu. Aku pun tidak puasa Arafah karena aku sedang di Arafah. Wala amuru bih, aku tidak memerintahkan untuk itu, untuk orang yang sedang wukuf di Arafah, untuk puasa Arafah aku tidak perintahkan itu. Wala anha anhu, tapi aku juga tidak melarang itu. Silakan aja bagi yang mau, bagi yang kuat. Adapun bagi yang tidak kuat, maka menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram demi mencegah madarat yang lebih besar. Taib. Sallallahu alaikum qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن لم فرقها فكأنما صام الدهر لما روى أبو أيوب قال وإن فرقها وإن فرقها فكأنما صام الدهر لما روى أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله رواه مسلم. طيب ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan dia mengikuti menurutkan setelahnya 6 hari setelah di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Wa in farraqaha. Walaupun dia mentafriq, yaitu puasa Syawal itu enggak mutatabi', tidak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, enggak gitu. Dia Senin, nanti habis itu Kamis aja Bahkan dia puasa Senin, Kamis. Gitu loh. 3 kali, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 6 Syawal, 6 hari. Ya, enggak harus mutatabi' berkesinambungan, enggak harus. Pisah-pisah enggak apa-apa. Maka fakan nama samad dahr, seolah-olah dia puasa 1 bulan, semasa penuh, 1 tahun penuh, semasa penuh. Nah di sini puasa Syawal, Rasulullah SAW memberikan keterangan, man shoma syahr Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahra kullah. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian dia menuruti setelah itu 6 kali puasa dalam bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa seluruh zaman. Nah di sini ikhwas sekalian, ulama berselisih pendapat, apakah boleh seseorang dia puasa Syawal padahal dia belum selesai qada Ramadan. Pendapat yang ana lebih pegang adalah dia wajib untuk mengqada Ramadannya dulu sampai selesai. Baru kemudian puasa 6 hari Syawal. Kecuali kalau misalnya untuk mengqadanya memerlukan banyak waktu ya. Karena mungkin 10 hari, 15 hari dia harus qada, sementara kalau semua ditunaikan maka berarti ini Syawal hampir full dia untuk puasa semuanya, maka dia tidak mampu, maka yang seperti diberi keringanan insyaallah. Namun bagi yang mungkin mampu dan juga qada Ramadannya hanya berapa hari doang, 1 atau 2 hari atau sekian hari yang dia mampu, maka dia wajib qada dulu Ramadan, baru kemudian 6 kali di bulan Syawal, karena kata Nabi SAW, fa'at wa atba'ahu bisittin min Syawal. Itu lafal wa atba'ahu itu kuncinya. Dia turuti setelah selesai qada Ramadan, kalau memang ada hutang puasa Ramadan, dia turuti setelah itu dengan 6 kali Syawal. Gitu. Ya, kecuali mungkin perempuan. Kalau perempuan itu ada siklus haid, yang mana haid itu kadang-kadang ada perempuan haid lebih dari 6 hari dan seterusnya. Dan itu mempersulit dia untuk qada sekaligus 6 Syawal, wah itu sulit bagi dia. Maka yang seperti ini juga diberi keringanan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah sampai waktu syuruk. Ya, kita cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjut nanti pada Ramadan, akan ada kajian ba'da subuh juga di hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis dan Jumat meneruskan kitab As-Siyam dari kitab Al-Kafi insyaallah taala. Semoga Allah taala berikan kita kesempatan terus untuk menuntut ilmu dan selalu sehat dalam keadaan baik insyaallah, dalam keadaan taat pada Allah azza wa jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.